Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Maumu, seperti yang dikatakan Chen Yang, dia perlahan menarik tinjunya dan berjongkok untuk menyeka pakaian Xiong-Gui. Mata Xiong-Gui melebar, tubuhnya gemetar tak terkendali, dan rasa takut yang telah lama hilang muncul di hatinya. Tidak terlalu jauh darinya, kedua petugas catatan jelas tidak bisa bergerak, namun tubuh mereka masih gemetar tanpa henti seperti saringan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Chen yang biasanya menyapa mereka dengan senyuman ternyata memiliki sisi yang kejam. Aku bersedia mengikuti Kapten Chen Yang. Tidak, Tuan Kota Chen Yang. Rekod officer berwajah bulat adalah yang pertama berteriak. Saya juga bersedia mengikuti Tuan Kota Chen Yang, petugas catatan berwajah persegi mengikuti. Saya bersedia, aku juga bersedia. Senyum puas muncul di mata Chen Yang. Dia berjalan ke sisi Moulin, membungkuk, dan bertanya sambil tersenyum. Apa yang Anda katakan, Tuan Mou? Aku bersedia, Moulin menghela nafas dan berkata. Haha, kamu mau, tapi aku tidak. Mata Chen yang bersinar dengan niat membunuh. Tanpa peringatan, dia mengangkat tinjunya dan memukulkannya ke kepala Moulin. Terdengar suara, bang, yang teredam. Kepala Moulin retak terbuka seperti semangka matang, meledak terbuka. Aula sekali lagi kembali ke keheningan. Pada saat ini, ketakutan semua orang diperbesar hingga ekstrim. Mereka yang sudah menyerah tidak bisa lepas dari kematian. Tuan Chen, jika Anda ingin membunuh kami, bunuh saja kami. Mengapa Anda harus menipu kami seperti ini? Pada saat ini, pria bertanduk satu itu tiba-tiba berkata, haha, sepertinya masih ada orang yang tidak takut mati. Chen yang mengalihkan pandangannya ke pria itu dan berkata, di dalam aula, suara orang-orang yang menyatakan kesetiaan mereka berangsur-angsur mereda. Chen yang sendirilah yang mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Dia berjalan ke Xiong-Gui, membungkuk untuk melihatnya, dan bertanya sambil tersenyum. Apa yang ingin kamu katakan setelah selamat dari bencana besar? Rekan Taois Chen. Tidak, Tuan Kota Chen. Anda tahu saya berbeda dari Moulin. Aku tidak punya ambisi, dan aku dengan tulus berjanji setia kepadamu. Xiong-Gui sudah seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur, dan bibirnya bergetar saat dia berbicara. Iya, itu dari lubuk hatiku, Chen yang mengangguk dan berkata. Mendengar itu, hati Xiong-Gui sedikit tenang. Saat dia hendak berbicara, Chen yang melanjutkan, namun, untuk berjaga-jaga, lebih baik menggunakan beberapa trik. Lagi pula, mantra restriktif lebih dapat diandalkan daripada sumpah verbal. Saat dia selesai berbicara, dia mengeluarkan botol batu hitam dari lengan bajunya dan meletakkannya di dada Xiong-Gui, membuka tutup botolnya. Kelabang hitam sepanjang 3 inci perlahan merangkak keluar dari botol dan merangkak ke kerahnya. Itu dengan mudah merobek kulitnya dan masuk ke dalam bak kesengsaraan hitam. Xiong-Gui meratap di dalam hatinya, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa tak berdaya menutup matanya. Yang lainnya seperti ikan di talenan, dan tentu saja tidak berani membangkang. Dengan lambaian tangan Chen Yang, pemuda bertato dan yang lainnya mengeluarkan botol batu hitam dari lengan bajunya dan menanam serangga kesengsaraan hitam ke orang-orang yang tergeletak di tanah. Saya yakin semua orang di sini sudah familiar dengan Black Tribulation Bug. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan efeknya, bukan? Sekarang Du Qingyang sudah mati, hanya aku yang bisa menyembuhkan bug kesengsaraan hitam. Jika ada yang memberikan kontribusi besar di masa depan, saya akan membantu mereka menghilangkan bug. Tatapan Chen yang menyapu kerumunan saat dia berbicara. Orang-orang yang masih terbaring di tanah hanya bisa membiarkan serangga kesengsaraan hitam menempati dada mereka saat mereka menjawab, ya. Pertarungan untuk posisi Tuan Kota akhirnya berakhir.
Chen Yang telah memenuhi keinginannya dan naik ke posisi penguasa kota. Namun karena tim pemburu belum kembali, Chen Yang tidak segera mengadakan upacara. Sebaliknya, dia memutuskan untuk merahasiakan kejadian di kota itu. Dia berencana mengadakan upacara kenaikan setelah semuanya diurus. Setelah itu, yang harus dilakukan Chen Yang hanyalah mengirimkan hadiah yang murah hati dari perbendaharaan Du Qingyang ke kota Xuan, dan Chen Yang akan menjadi penguasa kota Qingyang yang sah. Han Li tidak tertarik dengan semua ini dan kembali ke kediamannya di Xuan Dojo malam itu. Meskipun dia berada di tengah badai, dia juga bersembunyi di belakang Chen Yang, sama seperti Gu Qianxun. Oleh karena itu, selain Chen Yang dan Tao Xie, tidak ada orang lain yang tahu peran apa yang mereka mainkan dalam pertempuran memperebutkan posisi penguasa kota. Chen Yang awalnya berencana untuk membawa Han Li dan Gu Qianxun keluar dari Xuan Dojo dan meminta mereka tinggal di kota Qingyang sebagai tamu rahasia, tetapi keduanya menolak tawarannya. Gu Qianxun dan Han Li keduanya memilih untuk sementara tinggal di Xuan Dojo dengan identitas asli mereka. Han Li meminta konfirmasi dari Chen Yang dan memastikan bahwa Valet Spirit memang tidak muncul di kota Qingyang. Karena itu, dia memutuskan untuk tinggal sebentar sebelum pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia masih memiliki beberapa hal untuk dikonfirmasi tentang Tao Xie. Malam itu, kamar Han Li terang benderang. Dia sedang duduk di sudut ranjang batunya dengan menyilangkan kaki, memegang patung Fin Celestial berkepala 3 dan berlengan 6 di tangannya, memeriksanya berulang kali. Glabelanya menyala, dan cahaya kristal melesat ke patung. Sama seperti sebelumnya, patung hitam itu mulai menggerakkan anggota tubuhnya dalam 12 pose aneh, dan sosok aneh yang tidak dikenalnya mulai muncul di belakangnya. Setelah memeriksanya sebentar, alis Han Li semakin berkerut, dan ekspresinya menjadi muram. Tepat pada saat ini, serangkaian ketukan tiba-tiba terdengar dari luar pintu batu. Han Li mengangkat alis saat dia bangkit dan membuka gerbang batu yang berat, di mana sosok di luar masuk. Tao Xie, apa yang kamu lakukan? Han Li menutup pintu batu dan bertanya sambil melihat sosok yang dikenalnya. Aku tidak punya banyak waktu, jadi mari kita mulai bisnis. Tao Xie menoleh ke Han Li dengan ekspresi serius. Untuk beberapa alasan, hati Han Li sedikit tersentak saat melihat Tao Xie, dan dia merasa seolah-olah sedang melihat Tao Xie yang sama sekali tidak dikenalnya. Dia benar-benar berbeda dari Tao Xie yang dia temui sebelumnya, dan dia juga berbeda dari Tao Xie yang dia temui di siang hari. Kamu telah memeriksa patung itu dengan indera spiritualmu, kan? Tao Xie bertanya saat pandangannya tertuju pada patung di tangan Han Li. Han Li mengangguk tanpa berkata apa-apa. Indera spiritualmu jauh lebih kuat daripada Du Qingyang, jadi dia hanya bisa melihat gerakan patung secara samar, tapi kamu seharusnya bisa melihat karakter di dalamnya, kan? Tao Xie melanjutkan, ada total 12 pose pada patung itu, yang sesuai dengan 12 baris karakter, tapi aku tidak mengenali satupun dari mereka, jawab Han Li. Patung ini dikenal sebagai patung iblis surgawi, dan itu adalah dewa kuno yang telah disembah oleh alam iblis untuk waktu yang lama, tapi sudah lama hilang. Teks yang terekam di patung itu juga merupakan teks kuno yang telah hilang, kata Tao Xie sambil mengangguk. Bahasa misterius, alis Han Li sedikit berkerut setelah mendengar ini. Konten yang direkam dalam patung itu adalah seni kultivasi penempaan tubuh yang dalam yang dikenal sebagai seni penindasan neraka iblis surgawi. Ada total 12 level pada seni kultivasi ini, dan 3 level pertama semuanya ada di patung ini, lanjut Tao Xie. Melihat ketika kamu memintaku untuk memilih patung ini, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang seni penindasan neraka iblis surgawi ini, kan? Hati Han Li tergerak setelah mendengar ini. Seni kultivasi yang tampaknya luar biasa itu hanya dapat membuka paling banyak sekitar 300 lubang, tetapi seni penindasan neraka iblis surgawi dapat membuka 450 lubang,
jawab Taois Xie. 450 lubang. Han Li mengangkat alisnya saat sedikit kegembiraan melintas di matanya. Itu benar, menguasai 3 tingkat pertama seni kultivasi dalam satu patung akan membuka 450 lubang. Jika Anda dapat menemukan 3 patung lainnya dan menguasai seni kultivasi tingkat ke-12, Anda akan membuka 1.800 lubang, jawab Taois Xie. Hati Han Li tersentak saat mendengar ini, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Ada manfaat yang lebih penting untuk memilih seni kultivasi ini, yaitu Anda harus menyempurnakan kekuatan dari jenis garis keturunan roh sejati untuk membuka lubang Anda dengan setiap level seni kultivasi ini. Jika orang lain mengolah seni kultivasi ini, kemungkinan besar mereka harus menanggung banyak risiko karena konflik antara keturunan roh sejati di dalam tubuh mereka. Namun, Anda berbeda karena Anda telah memurnikan banyak keturunan roh sejati melalui 12 transformasi kebangkitan, dan Anda dapat hidup berdampingan dengan mereka secara harmonis, sehingga risiko mengolah seni kultivasi ini akan berkurang secara signifikan, Taois Xie lanjut. Dimurnikan. Kekuatan keturunan roh sejati. Maksudnya itu apa? Han Li mengerutkan kening seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Itulah artinya, penyempurnaan garis keturunan roh sejati Anda masih sama seperti ketika Anda berada di alam roh. Teknik penindasan neraka iblis surgawi memiliki metode pemurnian tingkat tinggi yang memungkinkan Anda untuk sepenuhnya menyempurnakan kekuatan keturunan roh sejati asli di tubuh Anda. Pada saat itu, tidak hanya akan membantu Anda membersihkan titik akupuntur, tetapi juga akan membuat kekuatan garis keturunan Anda lebih kuat, jelas Taois Xie. Jadi begitu, Han Li mengangguk dan berkata, sekarang, saya akan mengajari Anda cara mengidentifikasi teks mistik. Saya tidak punya banyak waktu, jadi mari kita mulai, kata Taois Xie sambil berjalan maju. Tanpa menunggu Han Li setuju, dia mulai berbicara dengannya menggunakan indera ilahi. Apa yang sebenarnya terjadi? Han Li mengajukan pertanyaan yang mengandung semua keraguannya. Saya telah mengingat banyak hal di kota Qingyang, dan beberapa di antaranya sangat penting. Bagaimanapun, saya akan tinggal bersama Chen yang sekarang untuk mempersiapkan acara yang akan datang. Setelah itu, saya akan menuju ke kota Xuan, dan Anda akan ikut dengan saya, jawab Taois Xie setelah beberapa saat merenung. Aku juga berencana meninggalkan kota Qingyang untuk mengumpulkan informasi tentang Valet Spirit saat menuju ke kota Xuan. Si Chuan Kong masih ada, jadi aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Karena Anda sudah mengatakannya, saya akan pergi dengan Anda. Namun, sebelum itu, kamu harus memberitahuku apa yang kamu lakukan, Han Li bertanya dengan alis berkerut. Sekarang belum waktunya untuk memberitahumu. Kamu hanya perlu mengolah seni penindasan neraka ganas surgawi secepat mungkin untuk meningkatkan kekuatanmu untuk menghadapi apa yang akan terjadi, jawab Taois Xie dengan menggelengkan kepalanya. Kapan kamu akan menuju ke kota Xuan? Han Li bertanya. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Namun, saya tidak akan pergi selama 3-4 tahun ke depan, jadi Anda harus memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin, jawab Taois Xie. Alis Han Li berkerut erat, dan tepat ketika dia hendak mengajukan lebih banyak pertanyaan, Taois Xie melambaikan tangan ke arahnya. Waktunya habis. Dengan itu, Taois Xie keluar melalui pintu batu. Ekspresi Han Li menjadi sedikit gelap, dan setelah beberapa saat merenung, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia kembali ke kamarnya dan duduk dengan menyilangkan kaki, lalu mulai mempelajari seni penindasan neraka ganas surgawi yang terekam pada patung misterius itu. Pada pandangan pertama, teknik kultivasi ini sangat mendalam, jauh melampaui seni energi bintang surgawi besar, seni melonjak langit putih, dan seni Vajra kekuatan besar. Lebih jauh lagi, metode menggunakan kekuatan keturunan roh sejati untuk menerobos lubang yang mendalam bahkan lebih mendalam. Meskipun dia sekarang mengetahui seni kultivasi,
Masih banyak hal yang dia tidak mengerti, jadi dia memusatkan perhatiannya pada hal itu. Setelah 3 hari 3 malam penuh, Han Li akhirnya membuka matanya. Dia baru saja memahami tahap pertama dari teknik penindasan neraka iblis surgawi dan segera mulai berkultivasi. Dia mengeluarkan biskor dan menelannya. Dia perlahan mengaktifkan seni penindasan neraka bawaan. 36 titik akupuntur mendalam yang terbuka di dada dan perutnya berangsur-angsur menyala, seolah-olah itu adalah bintang yang berkelap-kelip. Tahap pertama dari teknik penindasan neraka iblis surgawi berisi metode untuk membuka 150 lubang yang dalam, dan lubang yang dalam ini semuanya terkonsentrasi di dada dan perut. Tingkat pertama dari teknik kultivasi berfokus pada pembangunan fondasi, sehingga lubang yang dalam yang terlibat semuanya terkonsentrasi di antara dada dan perut, bertujuan untuk memperkuat fisik dan memperkuat keseluruhan fondasi tubuh fisik. Itu tidak memiliki efek yang jelas untuk meningkatkan kecepatan seperti teknik melonjak bulu putih, atau seni rahasia Vajra kekuatan besar, yang memperkuat kekuatan kedua lengan. Kemampuan ilahi seperti teknik melonjak matahari putih dan mantra Vajra kekuatan besar hanya dapat dikembangkan setelah mencapai tingkat kedua. Namun, Han Li tidak terkejut dengan ini. Setelah bertahun-tahun memahami kultivasi mistik, dia tahu bahwa bagian terpenting dari teknik kultivasi pengerasan tubuh adalah pembangunan fondasi. Semakin dalam lubang terbuka selama pembangunan fondasi, semakin kuat fondasinya, dan semakin besar pencapaian di masa depan. Di masa lalu, dia hanya membuka 36 lubang yang dalam, tetapi dia masih mampu melawan orang-orang yang telah membuka lubang yang lebih dalam lagi. Alasan utamanya adalah bahwa 36 lubang mendalam yang dikultivasikan oleh keterampilan energi bintang surgawi besar semuanya adalah lubang mendalam tipe dasar. Fondasi tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari yang lain. Untungnya, patung yang diperolehnya dari Du Qingyang sesuai dengan 3 tahap pertama. Namun, dia tidak tahu tahapan mana yang sesuai dengan patung yang dia peroleh dari tulang pemantul dewa sempurna. Saat Han Li berkultivasi untuk menyempurnakan inti binatang di tubuhnya, botol langit di perut bagian bawahnya tiba-tiba bergetar, dan gelombang kekuatan bintang melonjak. Kekuatan bintang ini luar biasa luas dan murni, jauh lebih banyak daripada kekuatan bintang yang dia peroleh dari menyempurnakan inti binatang. Dia terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia rileks. Sebelumnya, ketika dia akan mencapai batasnya di arai darah Kiara, botol langit tiba-tiba aktif dengan sendirinya dan menyerap kekuatan bintang dari Du Qingyang dan yang lainnya. Dia awalnya berpikir bahwa botol langit telah melahap kekuatan bintang, tetapi dia tidak menyangka itu dapat membantunya berkultivasi. Pada pemikiran ini, dia buru-buru mengolah teknik penindasan neraka iblis surgawi untuk menyempurnakan aliran kekuatan bintang murni yang tak ada habisnya ini. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengedarkan kekuatan garis keturunan roh sejati di tubuhnya untuk membantu menembus lubang yang dalam. Cahaya menyilaukan dengan berbagai warna muncul di tubuhnya. Hantu naga sejati, Phoenix surgawi, kera gunung raksasa, dan roh sejati lainnya menari di sekitar tubuhnya. Alisnya sedikit berkedut, dan dia mengeluarkan suara kejutan yang lembut. Sebelumnya di arena misterius, dia telah mencoba mengaktifkan garis keturunan roh sejati berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Keturunan roh sejati di tubuhnya tampaknya ditekan oleh semacam kekuatan, tapi sekarang, dia bisa menggunakannya dengan mudah. Apakah karena pengaruh arai darah Kiara? Atau ada alasan lain? Han Li menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Terlepas dari alasannya, bisa memanggil roh sejatinya berarti dia bisa menyempurnakan kekuatan garis keturunan roh sejati seperti yang dikatakan Taois Xie. Serangkaian pantom roh sejati berputar di sekelilingnya, tetapi ada 10, bukan 9. Ada tambahan True Spirit pantom putih. Hantu roh sejati putih ini adalah ular putih besar dengan tubuh seputih batu giok.
Matanya berwarna merah tua, seperti dua mutiara merah cerah dalam batu giok putih. Tidak hanya tidak mengeluarkan aura haus darah, tapi malah membuatnya terlihat lebih megah. Han Li menatap ular putih roh sejati dengan kedipan di matanya. Kembali ketika arai darah Kiara dibalik, esensi darah Du Qingyang dan yang lainnya telah mengalir ke tubuhnya. Hantu roh sejati ular putih ini adalah sejenis garis keturunan roh sejati di tubuh Du Qingyang, dan itu juga mengalir ke tubuhnya mengikuti pembalikan susunan darah Kiara. Han Li mengenali ular putih True Spirit Phantom ini sebagai Soaring Serpent. Apakah itu kebetulan atau alasan lain? Phantom roh sejati ular melonjak ini juga merupakan salah satu dari 12 transformasi kebangkitan. Han Li menutup matanya dan berkonsentrasi. 10 pantom roh sejati di sekitarnya berkedip dan menghilang, hanya menyisakan pantom roh sejati ular melonjak yang melingkari tubuhnya. Jejak dari ular roh sejati hantu yang melonjak merembes keluar dari tubuhnya dan perlahan mengalir menuju lubang besar yang tertutup di dadanya. Sebuah profound orifice yang tertutup awalnya sangat kokoh, dan hanya bisa dibuka secara perlahan oleh kekuatan eksternal seperti kekuatan bintang. Namun, pantom roh sejati itu seperti air tak terlihat yang secara bertahap merembes setetes demi setetes. Saat pantom roh sejati memasuki lubang mendalam yang tertutup, itu segera mengendur. Semburan kekuatan bintang-bintang segera masuk dan menyerang lubang yang dalam. Han Li mengangkat alisnya dan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Dengan bantuan pantom roh sejati, kecepatan dia membuka lubang yang dalam memang jauh lebih cepat. Tapi segera, dia tidak bisa tersenyum lagi. Kekuatan bintang-bintang yang mengalir keluar dari Sky Holding Phase tumbuh lebih cepat dan lebih cepat, menyebabkan dia bingung apa yang harus dilakukan. Di bawah bimbingan Sky Holding Phase, kekuatan bintang-bintang tidak keluar dari tubuhnya. Sebaliknya, itu terakumulasi dalam 8 meridiannya yang luar biasa. Tubuh Han Li berangsur-angsur dipenuhi dengan kekuatan tirani bintang-bintang, dan lapisan cahaya bintang muncul di kulitnya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi kristal bintang berbentuk manusia. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya sedang digoreng. Rasa sakit tanpa batas datang dari setiap inci tubuhnya, dan itu bahkan lebih menyakitkan daripada saat dia berada di Galois Blood Array. Selain rasa sakit, hati Han Li juga dipenuhi dengan sedikit kepanikan. Pada saat ini, dia berada di alam spasial skala akumulasi dan tidak dapat menggunakan energi spiritualnya surgawi. Jika seluruh tubuhnya mengkristal, dia mungkin benar-benar mati di sini. Awalnya, dia berpikir bahwa kekuatan bintang yang mengalir keluar dari Sky Holding Phase adalah hal yang luar biasa. Ia tidak menyangka nasib baik bisa dibarengi dengan bencana. Jika dia sedikit saja ceroboh, dia mungkin jatuh ke dalam kondisi hukuman abadi. Saat ini, Han Li menggertakkan giginya. Dia tidak bisa diganggu untuk mengikuti instruksi dari teknik penindasan neraka iblis surgawi dan mengolahnya langkah demi langkah. Dia mengaktifkan teknik ini dengan sekuat tenaga dan menembus 5 lubang yang dalam pada saat yang bersamaan. Menerobos lubang yang dalam membutuhkan konsentrasi yang ekstrim. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kerusakan permanen pada lubang yang dalam. Namun, pada saat hidup dan mati ini, dia tidak terlalu peduli. Menerobos beberapa lubang yang dalam pada saat yang sama sangat menghabiskan kekuatan bintang-bintang. Itu hampir tidak bisa mengimbangi kekuatan bintang-bintang yang mengalir keluar dari Sky Holding Phase. Kristalisasi tubuhnya perlahan berhenti, tetapi tidak hilang. Han Li menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan teknik penindasan neraka iblis surgawi dengan sekuat tenaga. Dia berkultivasi sambil menyelamatkan hidupnya. Lebih dari sebulan berlalu dengan cepat. Dia tidak tahu apakah itu karena Chen Yang, tetapi selama periode waktu ini, tidak ada yang datang untuk mengundangnya untuk berpartisipasi dalam pertarungan yang mendalam. Nyatanya, Han Li sudah tidak mempedulikan hal ini lagi.
Tubuhnya masih mempertahankan penampilannya yang setengah mengkristal, dan 5 titik cahaya bintang di dadanya bergetar. Dengan suara yang lembut, salah satu lubang yang dalam bersinar terang, dan tiba-tiba terbuka. 4 lubang besar lainnya juga berkedip-kedip dengan cahaya bintang, dan tidak jauh dari pembukaan. Namun, Han Li tidak punya waktu untuk bahagia saat ini, karena kekuatan bintang yang mengalir keluar dari Sky Holding Phase tidak melemah, melainkan malah meningkat. Brengsek, berapa banyak kekuatan bintang-bintang yang telah diserap Sky Holding Phase? Dia mengutuk dalam hatinya, dan segera memfokuskan pikirannya. Dia terus mengedarkan kekuatan bintang-bintang di Sky Holding Phase menuju Profound Orifice yang baru. Selain itu, dia meningkatkan jumlah Profound Orifice dari 5 menjadi 6 pada saat yang bersamaan. Menerobos 5 lubang yang dalam pada saat yang sama sudah sangat berat bagi Han Li, dan dia tidak tahu apakah akan menjadi masalah jika dia meningkatkannya menjadi 6. Namun, anak panah itu sudah dicabut, dan dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Jika kekuatan bintang terus melonjak keluar dari Sky Holding Phase, dia mungkin harus terus meningkatkan jumlah Profound Orifice pada saat bersamaan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan cahaya bintang yang terang muncul dari semua lubang yang dalam di permukaan tubuhnya. Tubuhnya yang setengah mengkristal juga memancarkan cahaya bintang, dan tubuhnya juga terendam di dalamnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu. Tubuh Han Li diselimuti oleh cahaya bintang yang sangat terang, membentuk bola cahaya bintang, dan situasi spesifiknya tidak dapat dilihat. Pada saat ini, cahaya bintang yang menyilaukan di sekitar tubuhnya tiba-tiba berkedip dengan keras, lalu tiba-tiba meledak dan hanyut. Raungan seperti naga yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan udara di dalam ruangan melonjak seolah-olah ada badai yang mendatangkan malapetaka, dan seluruh ruangan sedikit bergetar. Di langit yang penuh cahaya bintang, Han Li perlahan berdiri, dan tubuhnya telah sepenuhnya kembali ke keadaan semula. Namun, pada saat ini, permukaan tubuhnya berkelap-kelip dengan cahaya bintang, dan sebenarnya ada 237 Profound Orifice yang telah dibuka. Dia menghabiskan 5 tahun penuh, dan akhirnya menghabiskan kekuatan bintang-bintang di Sky Holding Phase, membuka 165 lubang yang dalam, dan menyelesaikan kultivasi tingkat pertama teknik penindasan neraka iblis surgawi. Wajah Han Li penuh kegembiraan saat dia melihat Profound Orifice yang padat di tubuhnya. Meski kali ini berbahaya, panennya sangat besar, dan tidak sia-sia dia bertahan selama beberapa tahun terakhir. Dia menghela napas panjang, dan membubarkan cahaya bintang di tubuhnya, dan kelelahan tak berujung melonjak ke dalam hatinya. Selama beberapa tahun terakhir, dia tidak tidur atau istirahat, dan dia dengan sepenuh hati mengembangkan teknik penindasan neraka iblis surgawi. Dia telah mengumpulkan terlalu banyak kelelahan, dan tubuhnya telah lama mencapai batasnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia menjatuhkan kepala terlebih dahulu ke tempat tidur, dan segera tertidur lelap.